9 orang wali yang mengambil posisi daerah-daerah yang strategis, baik ekonominya, politiknya, kebudayaannya dikuasain, sehingga mudah di dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebagaimana yang kita lihat pada saat ini, mayoritas penduduk Jawa berubah menjadi agama Islam. Sasu sayangku tetap dengan sasu cintaku tetap dengan jika dengar sapu hati ini, hanya ada aku yang saya miliki. Satra mau ada kata bisa, yang saya mau untuk tetap bersama. Jangan ku pergi tinggalkan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan jalan-jalan jauh dari Sumatera ke wilayah Jawa, yakni penyebaran Islam di tanah Jawa. Itu saya akan join kolaborasi dengan seorang mahasiswi yang cantik, pintar, dan solihah. Jangan di skip-skip video ini, tonton sampai habis supaya mendapatkan ilmu pengetahuan tentang mata kuliah sejarah peradaban Islam. Itu langsung kita ke materi. Cus. Like, share. Jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita bicara penyebaran Islam di tanah Jawa, maka tidak terlepas dari pemikiran kita adalah Wali Songo. Iya. Pada abad ke-15 menjelang abad ke-16, tanah Jawa merupakan pusat peradaban agama Hindu dan Buddha ketika itu. Datanglah Wali Songo yang dimulai dari Sunan Maulana Malik Ibrahim di daerah Gresik, Jawa Timur. Terus perjuangannya dilanjutkan dengan anaknya, yakni Sunan Ampel di Surabaya. Terus dilanjutkan lagi dengan Sunan Giri di daerah Gresik. Lalu Sunan Bonang dan Sunan Derajat di Lamongan. Kelima sunan inilah yang berada di wilayah Jawa Timur. Wilayah yang disebarkan agama Islam pertama di tanah Jawa itu adalah di daerah-daerah pesisir, di daerah-daerah yang dekat dengan pantai, terkenal dengan Pantura. Daerah inilah daerah yang mudah disinggahi oleh orang-orang Arab. Masih ingat minggu yang lalu yang saya jelaskan, Gujarat Arab berdakwah sampai pedagang. Maka jalur sutra, jalur laut inilah yang diincar oleh para pendakwah dari Jazirah Arab dan juga para pedagang-pedagang dari Arab. Arab memang terkenal dengan perdagangannya dan berani melintas keluar dari areal Arab untuk berdakwah ke beberapa negeri-negeri yang ada di luar dari Jazirah Arab itu sendiri untuk menyebarkan agama Islam di permukaan bumi ini.
Kelima Sunan tersebut berada di wilayah Jawa Timur, meliputi Surabaya, Gresik, dan Lamongan. Sunan Giri dan Sunan Bonang banyak sekali berdakwah dengan menggunakan media kesenian, disesuaikan dengan daerah yang disebarkan penyebaran agama Islam supaya menarik masyarakat ketika itu, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk belajar agama Islam. Dan juga ada Sunan Derajat yang terkenal dengan mengentaskan kemiskinan di beberapa daerah yang berada di Lamongan. Setelah kita dari Jawa Timur, yuk kita jalan-jalan ke Jawa Tengah. Kita naik ke daerah gunung Sunan Muria yang berletak di pegunungan yang sangat tinggi di puncak pegunungan Muria. Disinilah Sunan Muria berdakwah menyebarkan Islam yang dulunya tandus sehingga berubah menjadi tanah yang subur dan banyak sekali masyarakatnya, dan pada era sekarang menjadi daerah wisata religius karena ingin naik, ingin melihat makamnya pendakwah yang sangat dahsyat, yakni Sunan Muria di Gunung Muria. Setelah itu kita jalan-jalan ke daerah Kudus terkenang dengan Jenang Kudus. Terima kasih kepada teman-teman yang kemarin habis dari Kudus ziarah makam di Sunan Kudus, membawakan oleh-oleh jenang Kudus asli dari Jawa Tengah kepada saya. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT dan menjadikan sedekahnya menjadikan lantaran untuk menuju amal soleh dan bisa membawa keberkahan bagi keluarganya. Baca. Kudus inilah terkenal dengan penyebaran agama Islam melalui budaya yang sangat kental, sehingga ketika Sunan Kudus diminta oleh masyarakat hewan korban apa yang bisa dilakukan oleh orang Islam selain sapi, maka Sunan Kudus memberikan solusi kerbau. Maka di daerah Kudus ini biasa korban hari raya Idul Adha dengan menggunakan kerbau, karena pada saat itu agama Hindu dan Buddha sering sekali melarang untuk membunuh seekor sapi, karena bagi mereka sapi adalah sesuatu yang dimuliakan. Inilah kecerdikan dari seorang Sunan Kudus, sehingga Kudus menjadi salah satu pusat penyebaran agama Islam di tanah Jawa Tengah. Setelah itu kita ke Kaliwungu, ke Sunan Kalijaga. Sunan ini sangat terkenal ketika dia ingin merampok salah satu sunan, yakni Sunan Bonang, mau dirampok, terus disadarkan oleh Sunan Bonang, akhirnya menjadi sunan yang paling zuhud di antara semuanya sunan yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Ada 3 wali yang berada di Jawa Tengah di dalam penyebaran Islam. Dan satu-satunya wali yang menyebarkan di tanah Jawa Barat, yakni di daerah Cirebon, dan sekaligus menjadi seorang Raja Banten, yaitu Sunan Gunung Jati, yang terkenal dengan ilmu pemerintahannya. Beliaulah satu-satunya di antara 9 sunan yang menjadi ulama sekaligus umaro di dalam penyebaran agama Islam di tanah Jawa. Inilah 9 wali yang harus kita ketahui, yang harus kita pelajari di dalam sejarah peradaban Islam, khususnya penyebaran Islam di tanah Jawa. Wali-wali tersebut menyebarkan Islam di tanah Jawa rahmatan lil alamin, tanpa ada kekerasan. Yang dulunya beragama Hindu Buddha berubah menjadi mayoritas di daerah Jawa menjadi agama Islam. Pusat-pusat daerah-daerah yang menjadi lahan dakwah itu tidak terlepas dari 3 hal. Yang pertama, daerah ini memang pusat perekonomian pada saat itu. Yang kedua,
pusatnya areal politik, dan yang ketiga pusatnya kebudayaan pada saat itu. Sehingga ekonomi, politik, budaya inilah mempengaruhi sunan-sunan untuk menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, sehingga Jawa menjadi mayoritas penduduknya beragama Islam. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kita dengarkan yuk teman-teman kita mempresentasikan tugas kuliahnya berikut ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Holistul Ma'rifah, NIM T 2019-6010. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang siapakah Wali Songo itu dan bagaimana dakwah atau strategi Wali Songo dalam mendakwahkan agama Islam. Jadi saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Sekarang saya akan menyebutkan nama-nama dari 9 wali tersebut atau nama-nama dari Wali Songo. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan sebutan Sunan Gresik. Yang kedua adalah Raden Rahmat atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Ampel. Yang ketiga adalah Maulana Magdum Ibrahim atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Bonang. Lalu selanjutnya yang keempat yaitu Raden Qasim atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Derajat. Yang kelima yakni Raden Said atau yang biasa dikenal dengan Sunan Kalijaga. Keenam adalah Ja'far Shadiq, yaitu yang biasa kita kenal sebagai Sunan Kudus. Lalu yang ketujuh adalah Raden Umar Said atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Muria. Dan yang kedelapan yaitu Syarif Hidayatullah atau yang biasa kita kenal dengan Sunan Gunung Jati ya. Lalu yang terakhir adalah Raden Paku atau yang biasa kita kenal sebagai Sunan Giri. Jadi itulah 9 tokoh atau wali yang sangat berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Jadi wali-wali tersebut merupakan orang asli Indonesia kecuali Sunan Gresik. Beliau memegang banyak peran di kalangan masyarakat, yakni seperti menjadi penyebar agama Islam, pendukung kerajaan-kerajaan Islam, penasihat raja-raja Islam, juga pengembang kebudayaan yang diserasikan ya dengan budaya Islam. Yaitu jadi agama Islam diserasikan dengan budaya yang ada di Indonesia. Lalu yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dakwah atau strategi wali-wali tersebut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang bagaimana strategi atau dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim atau yang biasa kita sebut Sunan Gresik. Sunan Gresik atau yang biasa kita sebut dengan Syekh Maghribi. Makamnya terletak di Kampung Gapura, Kota Gresik, Jawa Timur. Beliau wafat pada tahun 882 Hijriah atau bisa disebut juga 1409 Masehi, 1409 Masehi, dan beliau merupakan tokoh tertua atau wali tertua yang menyebarkan di Indonesia. Strategi beliau dalam menyebarkan agama Islam di Gresik, beliau tidak langsung menyebarkan agama Islam serta-merta secara langsung, namun beliau masih menelusuri, menelaah, dan mencari tahu seperti apa kebiasaan atau adat yang ada di kota Gresik tersebut. Seperti itulah cara pertama pendekatan beliau dalam menyebarkan agama Islam di kota Gresik. Lalu 2 tahun kemudian, setelah beliau berada di Gresik, beliau
menggunakan strategi dakwah yakni dengan cara berdagang. Pertama kali Sultan Abdul Fakih, Ainul Yakin, dan Joko Saputro. Beliau lahir di Plambangan pada tahun 1442 Masehi dan dimakamkan di Kebun Mas Gresik, Jawa Timur. Beliau membangun Giri Kedaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Pulau Jawa yang pengaruhnya itu sangat besar, yakni mempengaruhi kota Madura, Lombok, Kalimantan, dan Sulawesi. Strategi pertama Sunan Giri yakni dengan membuat permainan tradisional. Permainan yang menjadi strategi dakwah beliau yakni cublak suweng, serta beberapa gending yang dikenal dengan lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Yang kedua yakni strateginya dengan membangun pesantren Giri sebagai pusat penyebaran Islam. Jadi dengan membangun pesantren tersebut beliau menjadi terkenal, dan dari pesatnya kemajuan setelah membangun pesantren tersebut sampai menyebar di Pulau Madura, Sulawesi, hingga Maluku. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanah Jawa bisa berubah dari agama Hindu dan Buddha berubah menjadi agama Islam. Semuanya itu adalah berkat, kejelian, kejernihan seorang pendakwah kita, yakni 9 orang wali yang mengambil posisi daerah-daerah yang strategis, baik ekonominya, politiknya, kebudayaannya dikuasain, sehingga mudah di dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Sebagaimana yang kita lihat pada saat ini, mayoritas penduduk Jawa berubah menjadi agama Islam. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Dan bila ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar. Kita akan diskusi dan akan jelaskan sebagaimana tentang sejarah peradaban Islam, khususnya penyebaran Islam di tanah Jawa. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, fastabiqul khairat, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.